Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita sekalian. Nikmat al-Islam, nikmat iman, nikmat kita bisa beribadah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang yang beribadah yang mereka memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka memegang ajaran Nabi alaihi salatu wassalam yang bersih, yang tidak terkontaminasi dengan berbagai tambahan dan pengurangan. Orang-orang yang berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi alaihi salatu wassalam, lahum ajru khamsina minkum, yaitu adalah pahala mereka, kata Nabi alaihi salam, bagikan pahala 50 di antara kalian para sahabat, yaitu orang-orang yang berpegang dengan sunnah Nabi SAW di akhir zaman ini. Sungguh bagi mereka pahala yang besar, bagikan 50 pahala sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena ikhwani fi nazakumullah, di zaman sekarang ini seorang iltizam, berpegang kuat istiqamah di atas kebenaran, di atas sunnah Nabi SAW sangat berat, sehingga tentu pahalanya juga lebih berat pula. Maka ikhwani fi azzaqumullah, di antara yaitu sunnah Nabi SAW, di antara syariat Nabi SAW, bahwa Nabi SAW datang membawa apa? Akhlaqul karim, akhlak yang mulia. Dan insyaallah mulai pada kesempatan ini di Masjid An-Nur, insyaallah kita akan mengkaji tentang akhlak yang kita akan ambil dari kitab Al-Jami, kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kenapa ikhwani fi nazakumullah kita mengkaji masalah akhlak? Karena sungguhnya akhlak ini, ya, akhlak ini merupakan ibadah yang sangat tinggi Bapak sekalian. Ibadah yang sangat mulia. Bahkan Nabi SAW sebutkan, ada seorang yang mereka tidak banyak salat, mereka tidak banyak puasa, mereka tidak banyak sedekah, tapi akhlak mereka mulia. Maka Nabi SAW katakan, ya, inna ar-rajula la yudriku bihusni khuluqihi darajatas shaim al-qaim. Yang artinya, sesungguhnya seorang, dia bisa dengan akhlaknya yang mulia, dia bisa mencapai derajat orang yang banyak puasa dan banyak salat. Subhanallah, ini dengan akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Bahkan Nabi SAW juga sebutkan dalam riwayat yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi katakan,
Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Yang artinya, sungguh aku menjamin istana di surga bagian bawah. Jadi surga ini bertingkat-tingkat Bapak sekalian. Surga ini bertingkat-tingkat, ya. Dan semakin tinggi semakin mewah. Maka Nabi sebutkan, aku menjamin sebuah istana di surga bagian bawah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang meninggalkan debat walaupun mereka benar. Walaupun mereka benar, namun mereka tinggalkan debat. Bagi mereka jaminan surga. Subhanallah. Kemudian yang kedua kata Nabi alaihissalam, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Dan aku menjamin istana di surga bagian tengah bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun mereka bercanda. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Dan aku menjamin istana di surga bagian yang paling tinggi bagi siapa? Orang yang baik akhlaknya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, Nabi sebutkan, Allah sebut, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, maka ma'asyiral muslimin, ikhwani fi din azzakumullah, akhlak ini sangat penting. Ya, sia-sia seorang banyak salat, dia banyak puasa, dia haji, dia banyak sedekah, akan tetapi akhlaknya rusak. Ada sebuah riwayat dalam riwayat Imam Muslim, ya, ada seorang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, dia berkata, ya Rasulullah, ada seorang wanita ya Rasulullah, qaimun bil lail, ya, dia salat malam tahajud. Kemudian shaimun bin nahar, dia puasa di siang hari. Bertanya Ummu Salamah kepada Nabi alaihi wasallam, ya Rasulullah, kata Ummu Salamah, wanita ini dia banyak salat di malam hari, dia banyak puasa di siang hari, dan dia banyak bersedekah ya Rasulullah. Walakinnaha tu'dhi jaraha, akan tetapi lisannya ini kotor. Dia sering mengganggu tetangganya, dia sering mengganggu sahabatnya, kerabatnya, menyakiti orang lain ya Rasulullah dengan lisannya, dengan ucapannya. Maka Nabi alaihi wasallam mengatakan, la khaira fiha, tidak ada kebaikannya wanita itu. Hiya finnar, dia di mana? Neraka. Allahu akbar. Bapak sekalian, ya, ini lisan ini berbahaya. Dan mencela lisan ini, menyakiti orang awam, beda dosanya dengan menyakiti orang alim. Menyakiti orang alim, seorang ulama, beda dosanya lagi dengan menyakiti para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sehingga lisan ini dijaga. Artinya bahwa akhlak yang mulia ini sangatlah penting. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Sekarang kita ambil yaitu hadis yang pertama dari kitab dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami'. Bagi siapa yang ada kitab Bulughul Maram di rumah, insyaallah bisa dibawa, ya, malam Rabu insyaallah. Kita ambil ini bab yang terakhir, Pak. Oh iya, pas Bulughul Maram, pas. Buka Kitabul Jami'. Ya, kalau Bari punya semua sudah. Alhamdulillah. Ya. Bulughul Maram ini sudah apa? Sudah dikenal ya di mana-mana ya. Nah, kita lihat Kitabul Jami'. Mungkin di Android ada juga ya aplikasinya, jadi buka bisa. Ada terjemahannya insyaallah. Kitabul Jami'. Kitabul Jami' artinya kitab menyeluruh, kumpulan. Kitab ini atau bab ini membahas tentang beberapa masalah. Ya, dia bahas beberapa masalah. Ada masalah adab, ada masalah zuhud, ada masalah menyambung tali silaturahim, ada masalah doa dan zikir. Naam. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, sebelum kita ambil hadis yang pertama, beliau mengatakan wal adabu nau'ani. Adab ini ada dua, Bapak sekalian. Adab ini ada dua. Adab ada dua. Yang pertama,
adabun ma'allah wa rasulihi, adab kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adab kepada Allah, Pak, dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, adab kepada makhluknya. Makhluknya ya siapa? Manusia yang lain. Ya orang tua, tetangga, sahabat, kemudian jin, kemudian malaikat, kemudian binatang-binatang yang lain, hewan dan sebagainya. Ini adab dibagi menjadi dua. Yang pertama, adab ma'allah, adab seorang kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fal adamu ma'allahi ta'ala ta'zimullahi azza wa jal. Adab kepada Allah itu adalah kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengagungkan Allah. Wa alla yataqaddama al-insanu baina yadayhi fi tahlili haram atau tahrimi halal. Termasuk adab kepada Allah dan Rasulnya sallallahu, jangan kita menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Jangan kita mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita mendahulukan akal kita dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Allah sebutkan tentang apa? Jilbab, pakaian menutup aurat bagi para wanita. Dalam surah apa? Bapak sekalian? Dalam surah Al-Ahzab 59, InsyaAllah. Surah Al-Ahzab ayat 59. Allah berfirman, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna. Wahai nabi, katakanlah kepada istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada semua wanita orang-orang yang beriman, semua wanita yang beriman, supaya mereka menutup aurat mereka, mengulurkan jilbab mereka. Lalu ada orang mengatakan apa? Jilbab itu tradisi orang mana? Orang Arab. Ini menentang Allah enggak? Menentang Allah, Pak. Allah sebutkan, perintahkan mengulurkan jilbab, dia mengatakan itu tradisi orang Arab. Allah yang mensyariatkan demikian. Kemudian ya, dia menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalkan. Nabi sebutkan demikian, ini yang halal, ini yang haram, namun dia tentang. Nah, ini yang pertama, adab ma'allah, adab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua tentunya adab kepada manusia. Dan hadis yang pertama ini menyebutkan tentang adab kepada makhluk atau manusia. Naam. Kita baca yang pertama. Hadis yang pertama yaitu hadis 1379 kalau kitab yang aslinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahhu wa idza 'atasa fahamidallah fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ikhwani fi nazarullah, Bapak sekalian, Abu Hurairah. Tahukah Anda siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah sahabat yang mulia. Dia bersama Nabi berapa tahun? 3 tahun. Tapi dia termasuk salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Karena kenapa? Hari-harinya enggak pernah bekerja. Dia tinggal di masjid. Talabul ilm siang malam. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhar. Ya, Abdurrahman bin Sakhar. Nama sebelum Islamnya Abdus Syams, hamba matahari. Kemudian diganti, Pak, menjadi Abdurrahman. Tadinya Abdus Syams menjadi Abdurrahman. Bolehnya kita ganti nama walaupun sudah tua. Abu Hurairah radhiyallahu taala dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi alaihi wassalam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Kewajiban seorang muslim. Nabi sebutkan kewajiban seorang muslim. Kewajiban kita semua di sini muslim. Kewajiban kita kepada saudara kita, haqqul muslim 'alal muslimi, kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain ada 6 perkara. Ada 6.
Namun di sini yang 6 ini bukan hasr, bukan membatasi, Pak. Ya, ini yang 6 perkara ini yang pokok maksudnya. Namun bukan hanya ini saja, banyak yang lainnya juga. Nabi SAW sebutkan apa itu hak atau kewajiban kita kepada saudara kita yang lain kaum muslimin. Yang pertama kata Nabi SAW, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Jikalau kalian bertemu dengannya, kalau kalian bertemu dengan saudara kalian, sahabat kalian, sesama muslim, siapapun mereka, yang penting mereka muslim, maka ucapkan apa? Salam. Ini yang pertama. Salam, Pak. Berarti orang yang bagus adabnya itu orang yang banyak salam. Salam yang pertama. Salam ini ibadah, Pak. Ya. Dan bahkan ibadah ini sampai surga nanti ada salam. Ya, ucapan salam. Ucapan salam. Di surga itu enggak ada ibadah, enggak ada lagi yang salat, enggak ada lagi yang wudu. Enggak ada di surga itu hari Senin puasa, ahlul jannah enggak ada. Enggak ada lagi sedekah, enggak ada. Enggak ada lagi salat tahajud, enggak ada. Enggak ada lagi mereka ibadah-ibadah yang lain, tidak ada. Enggak ada lagi ada majelis ilmu, enggak ada. Tapi satu ibadah ini, salam ini sampai akhirat masih ada di Pak. Allah sebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Waqi'ah, la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Mereka di akhirat kelak tidak ada mendengarkan ucapan law, ucapan yang sia-sia, enggak ada. Semua ucapannya berfaedah, bermanfaat. Wala ta'thima, dan tidak ada ucapan yang membawa dosa. Illa qilan salaman salama, yang mereka ucapkanlah ucapan salam. Malaikat datang, salamun alaikum ahlal jannah, selamat atas kalian wahai ahli surga. Salam Bapak sekalian. Maka salam ini, ucapan salam ini, salam ya, salam ini artinya apa? Secara bahasa, keselamatan. Semoga Allah memberikan selamat. Salam. Yang pertama kali salam, mengucapkan salam itu siapa? Nabi Muhammad atau siapa? Ternyata yang pertama kali mengucapkan salam, Pak, malaikat. Kepada siapa? Nabi Adam alaihissalam. Subhanallah. Diriwayatkan, terdapat dalam silsilah hadis yang sahih, yaitu ditulis oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam silsilah hadis sahihah. Disebutkan lamma khalaqallahu Adam, tatkala Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah pada hari Jumat. Selesai penciptaannya ditiupkan ruh, masuk ruh. Masuk ruh ini ya dari atas kepalanya masuk. Ini masih jadi tanah ya, masuk ke kepalanya, kepala bisa bergerak, Pak. Kepala bisa bergerak. Masuk sampai bawah langsung bersin Nabi Adam. Nabi Adam bilang apa? Alhamdulillah. Diilhamkan oleh Allah bisa mengucapkan alhamdulillah. Bagikan bayi yang baru lahir langsung bisa ngapain? Bisa nangis. Siapa yang ngajar nangis? Memang sudah bisa. Tapi ketawa nggak bisa. Nabi Adam langsung bersin, masuk ruh, bersin. Kemudian baru setengah ruh ini masuk, ya, setengahnya masih tanah, langsung Nabi Adam mau bergerak. Ya, langsung mau bergerak, tapi tidak bisa. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kanal insanu ajula." Manusia ini memang tergesa-gesa. Manusia ini memang sifat mereka tergesa-gesa. Sebagaimana ayah mereka Adam alaihissalam. Kemudian masuk. Setelah dia jadi Nabi Adam alaihissalam sampai ruh sempurna ke dalam jasadnya, datanglah malaikat. Kemudian malaikat mengucapkan salamun alaik, keselamatan atas wahai Adam. Maka Nabi Adam alaihissalam disuruh menjawab oleh Allah, wa alaikassalam wa rahmatullah wa barakatuh. Kemudian Allah mengatakan, wahai Adam, hadhihi tahiyyatuka, inilah dia ucapan selamat untuk engkau ucapkan kepada siapapun. Wa tahiyyatu min dzurriyyatik, dan ucapan selamat bagi semua anak keturunanmu.
Subhanallah. Ternyata salam ini Pak dari Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Assalamualaikum. Ya, ucapan salam. Kemudian ucapan salam ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam dari sahabat Amr bin As radhiyallahu anhuma dalam riwayat Imam Muslim, terdapat dalam Riyadhus Shalihin bab tentang salam, fadlus salam. Nabi sebutkan, "Walladzi nafsi biyadihi la tu'minu hatta tahabbu walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum." Diriwayatkan dari sahabat Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia mengatakan bahwa Nabi alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah yang jiwaku di tangan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, zat yang maha berkuasa. Kalau Nabi bersumpah Pak, itu tanda penting. Sebagaimana kita kalau sudah apa, orang enggak percaya sudah, wallahi demi Allah saya enggak pernah. Berarti sangat menekankan. Nabi katakan, "Wallahi walladzi nafsi biyadihi," demi Allah yang jiwaku di tangannya, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu," kalian tidak bisa masuk dalam surga sampai kalian beriman. Berarti orang yang enggak beriman enggak bisa masuk surga. Di surga itu hanya orang-orang yang beriman. Walaupun seandainya imannya sebesar biji dzarrah, sebesar biji sawi, namun setelah dia dibersihkan di neraka. Nabi katakan, demi Allah kalian enggak bisa masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak bisa beriman, kalian tidak akan bisa menjadi orang yang beriman Bapak sekalian, kata Nabi SAW. Ini Nabi yang mengatakan demikian, bukan ulama, bukan ustaz. Kalian gak bisa jadi orang beriman sampai kalian apa? Saling mencintai di antara kalian. Kalian mencintai kaum muslimin, kalian mencintai saudara kalian, mencintai tetangga kalian yang muslim. Ya, kalian saling mencintai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum." Maukah kalian aku tunjuki kepada kalian suatu amalan yang dengan amalan ini kalian akan saling mencintai di antara kalian? Apa itu? Afshus salama bainakum, tebarkan salam Pak di antara kalian. Assalamualaikum, ketemu assalamualaikum. Walaupun tidak jabat tangan, tidak harus assalamualaikum jabat tangan, tidak. Tapi seandainya jabat tangan lebih afdal Pak. Ya, seandainya jabat tangan lebih afdal. Jadi, kenapa kita jabat tangan sunnahnya? Jabat tangan ini asal dari mana? Dari daerah mana? Dari Yaman. Ya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Inna awwala man ja'a bil musafahati ahlul Yaman. Orang yang pertama kali berjabat tangan itu orang Yaman. Ya, kemudian ditetapkan oleh Islam. Ternyata jabat tangan ini ada hikmahnya, ada faedahnya. Nabi sebutkan, ma min muslimaini, tidaklah ada dua orang muslim, Pak, yaltaqiyani, kemudian mereka bertemu, fayatasafaha, kemudian mereka berjabat tangan, illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa, kecuali pasti Allah ampuni dosa mereka sebelum mereka berpisah. Tadi pas datang ya, ketemu kita, assalamualaikum, jabat tangan. Lepas tangannya, selama kita sama di tempat ini, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga afdal jabat tangan. Boleh enggak assalamualaikum kemudian langsung dipeluk, boleh enggak? Boleh. Kalau itu kita bertemu baru ketemu sudah lama, sudah sekian lama, misalnya 1 bulan, 2 bulan, sudah safar kemana, kemudian ketemu, pelukan boleh. Cium tangan boleh enggak, Pak? Assalamualaikum, cium tangan. Boleh enggak? Ya. Cium tangan kepada orang yang lebih tua atau orang yang dihormati boleh. Boleh, insyaallah. Syekh Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Silsilah Hadits Sahih boleh, tapi syaratnya satu, jangan jadi kebiasaan. Yang kedua, jangan orang yang disalami itu merasa merasa bangga. Kamu enggak cium tangan saya tadi, kamu kurang sopan. Nah, misalkan
Kalau gak cium tangannya, berarti ini apa? Tidak, jangan seperti itu. Sesekali kalian cium tangan, sekali tidak. Misalkan anak atau yang lainnya, boleh insyaallah. Nah, tatkala kita salam. Nah, ikhwani fillah azakumullah, salam ini Masya Allah pahalanya sangat besar. Bisa menumbuhkan iman di antara kita dan bisa menjadikan cinta di antara kita. Assalamualaikum, ketemu assalamualaikum. Kita masuk rumah assalamualaikum. Ya, bukan hanya rumah orang lain yang kita salam, Pak. Ini kalau berkunjung ke rumah orang lain baru salam. Kalau rumah sendiri ya sudah, tiba-tiba sudah duduk di dapur, sudah kaget istrinya. Tiba-tiba sudah duduk di kamar. Ya, salam. Dikatakan oleh Nabi SAW dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, "Idza dakhaltum ala ahlikum fasallim." Kalau kalian masuk menemui keluarga kalian, istri kalian, ucapkan salam, assalamualaikum. Ya, fa innahu barakatun lak wa li ahli wa li ahlik. Karena ucapan kalian membawa keberkahan di rumah tangga kalian. Kenapa, Pak? Rumah tangga kita kadang berantakan. Kita masuk rumah ketuk pintu dar. Ya Pak, sebentar, cepat. Buka pintu langsung masuk, cari makan di dapur. Nggak ketemu makan, banting semuanya. Tanpa ada salam. Coba Pak, bagaimanapun perasaan kita di luar, kerja, sembraut dan sebagainya, masuk rumah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istri menyambut, Masya Allah. Rumah tangga akan barokah. Dari ucapan kita akan barokah. Ucapan ini bisa memperbaiki perbuatan, Pak. Kadang orang sulit berbuat ya, dia mengamalkannya susah, berat. Maukah Anda supaya Anda dimudahkan oleh Allah beramal? Ucapan kita perbaiki. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu qawlan sadida." Ucapkanlah ucapan yang baik. Yuslih lakum a'malakum. Kalau ucapan kalian baik, niscaya amalan kalian akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yang tadi kita kalau ketemu sama anak kita mau marah aja kerjanya. Coba masuk rumah, assalamualaikum. Tadinya sudah bawa kayu dari luar mau pukul anaknya. Ya, tiba-tiba pas masuk rumah, assalamualaikum. Anak yang jawab, hilang sudah rasa emosinya, marahnya. Assalamualaikum. Ucapkan salam. Masuk kantor, assalamualaikum. Selama di situ ada orang muslim. Walaupun campur misalkan, di situ ada orang muslim, ada Nasrani, ada sebagainya. Tapi ada muslim di situ. Walaupun satu orang, assalamualaikum, tidak masalah. Ya, jangan kebetulan kantornya muslim cuma satu orang, yang lain Nasrani, udah masuk kantor kemudian assalamualaikum, ketemu sama muslim aja, tidak. Tapi secara umum assalamualaikum, tapi niatnya kepada siapa? Muslim tadi. Subhanallah, ucapan salam ini. Ya, ini yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimana lafaz salam? Lafaznya yang paling ringkas, assalamualaikum. Boleh kita bilang salamun alaik, salamun alaik, atau assalamu alaika. Ada sebagian kalau dia perempuan dirubah assalamu alaiki, boleh enggak? Boleh insyaallah, tapi yang afdal assalamu alaikum. Walaupun satu orang. Kan dalam bahasa Arab itu kum itu dhamir kata ganti menunjukkan banyak orang, Pak. Lebih dari dua. Jamak. Kum assalamu alaikum, banyak. Walaupun satu orang boleh assalamu alaikum, tapi seandainya satu orang kita bilang assalamu alaika, boleh. Ada lagi yang dirubah, yang hadir laki perempuan banyak. Assalamualaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidak perlu, cukup semuanya assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan wa maghfiratuh. Wallahu taala alam, namun sebagian mengatakan ada tambahan wa maghfiratuh. Wa ridwanuh. Tidak ada wa ridwanuh. Nah, ini yang pertama, hak kewajiban kita kepada muslim, yaitu kita mengucapkan apa? Salam. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW dalam hadis ini ada 6, kita cuma ambil dari 1. Yang pertama 1, yaitu assalam. Kemudian wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau kalian diundang, maka datangi undangan tersebut. Kalau kalian diundang, ya, dipanggil, diundang maksudnya, maka hadiri undangan tersebut. Ya, undangan yang bagaimana, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Kata sebagian para ulama, semua undangan. Ayo kita di rumah, ini ada tasyakuran, baru membangun rumah, kemudian tasyakuran, makan-makan, boleh enggak?
Boleh insyaallah. Kita baru pulang berhaji, ada tasyakuran. Ya, tasyakuran sehabis safar, selamat alhamdulillah. Boleh enggak? Boleh. Para salaf juga melakukan. Setelah mereka safar perjalanan jauh, kemudian mereka biasa masak-masak, makan-makan, undang karib kerabat, teman, makan di rumah, tasyakuran. Kita baru lulus sekolah misalkan, ya ada seorang lulus sekolah atau tasyakuran, boleh. Dia selesai menghafalkan Al-Quran, hafizul Quran 30 juz, alhamdulillah, kemudian dia tasyakuran, bersyukur kepada Allah, boleh. Ya, dia selesai apa misalkan, boleh. Sebagaimana Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, Pak. Setelah dia selesai menulis kitab yang paling besar, karya yang paling besar, kitab apa kira-kira? Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di Mesir, ya, dia seorang ulama Mesir. Ya, setelah dia menulis syarah penjelasan Sahih Bukhari, maka dia diberikan hadiah oleh raja pada waktu itu, dibeli karyanya. Kemudian dia tasyakuran, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata sebagian para ulama, semua undangan boleh, itu harus dihadiri. Undangan tasyakuran, undangan apa lagi yang biasa? Pernikahan. Undangan apa lagi yang ada sunnahnya? Akikah, berapa hari? Pada hari yang ke-7. Ya, kemudian apalagi undangan biasa, misalkan makan-makan, atau undangan sengaja kumpul-kumpul saja sudah, nggak ada masalah. Cuman undangan makan-makan semuanya hadiri, kata sebagian para ulama. Semuanya ini wajib dihadiri, kata sebagian para ulama. Namun sebagian mengatakan yang harus dihadiri, sebagaimana riwayat yang menyebutkan wa idza da'aka fajibhu, kalau kalian diundang maka hadirilah. Kata sebagian para ulama yang maksudnya adalah itu kalau undangan walimah. Walimah itu adalah pesta pernikahan. Pesta pernikahan namanya walimah. Kalau pesta kelahiran namanya apa? Tasmiyah. Tasmiyah itu menamakan akikah. Kalau orang kita sekarang namanya apa? Diganti akikah, diganti apa? Tasmiyah. Tapi yang sebenarnya itu apa? Akikah. Nah, akikah. Kalau tasmiyah itu nggak perlu syukuran. Sebelum dia lahir disiapkan nama sudah boleh. Hari pertama kasih nama anak kita boleh. Ya, yang ada adalah akikah. Nah, kata sebagian para ulama, ikhwani min azakumullah, yang dihadiri adalah undangan walimatul urus, undangan pesta pernikahan. Itu yang wajib dihadiri. Siapa yang tidak hadir, maka dia mendapatkan dosa. Dia bermaksiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, diundang misalkan acara pernikahan, ya, tulis namanya Pak ini dan sebagainya, kemudian diantarkan ke rumah undangannya, jelas sudah. Kemudian dia apa? Karena dia alasan sedikit, misalkan hujan, akhirnya enggak datang, maka ini ada ancaman dari Nabi alaihi salatu wassalam. Atau dia sengaja enggak datang misalkan, maka ini ada ancaman dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita hadiri jamaah rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, ya, wa man du'iya ila walimatin falyujib, barang siapa yang diundang ke walimah maka hendaklah dia hadir. Wa man lam yujibid da'wata faqad asallaha wa rasulah, barang siapa yang mereka tidak menghadiri undangan maka sungguh mereka telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini yang kedua. Kewajiban kita kepada saudara kita, termasuk bagian dari adab, adalah kita menghadiri undangan. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian kita ambil yang ketiga. Nabi alaihi wasallam menyebutkan wa idza stansahaka fansahhu. Kalau mereka meminta nasihat kepadamu maka berikanlah nasihat. Kalau mereka minta supaya ya dia dinasihati atau dia minta nasihat, minta saran, maka berikanlah saran, berikanlah nasihat tatkala engkau mampu menasihati. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata Nabi alaihi wasallam, wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Kalau seandainya dia bersin, seperti tadi, ya, bersin, Nabi Adam alaihissalam bersin, ya, langsung dia mengucapkan apa? Alhamdulillah.
Dijawab oleh malaikat, yarhamukallah. Kalau dia bersin, kemudian dia bersin mengucapkan misalkan alhamdulillah, kita di sampingnya apa? Yarhamukallah. Jangan diem aja. Ya, alhamdulillah, yang lain sampingnya diam, samping kanan, kiri kanan diam, samping kiri diam. Nabi perintahkan jawab. Karena apa? Bersin ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini menghilangkan penyakit. Itu kalau bersinnya jarang-jarang. Bersinnya apa? Sekali-sekali. Tapi kalau bersinnya bersin terus, berarti itu penyakit lagi datang. Ya. Kalau bersin yang sekali-sekali itu menghilangkan penyakit, sehingga itulah hikmahnya kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Bersin, penyakitnya keluar. Alhamdulillah. Ya. Kemudian dijawab apa? Yarhamukallah. Kemudian lagi yang bersin ini mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Saling mendoakan, subhanallah. Ya. Tatkala kita bersin, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau dia bersin, maka dia sunnahnya mengucapkan alhamdulillah. Bersin pertama kali alhamdulillah. Yarhamukallah, jawab. Bersin lagi alhamdulillah. Yarhamukallah, jawab. Bersin lagi, udah diam aja sudah. Ambil tisu. Ya. Bersin, ambil tisu yang ketiga kali. Enggak usah alhamdulillah. Itu apa? Su'al, zukam. Lagi apa? Filak. Nah, tidak mengucapkan alhamdulillah. Ini sudah 4 kali, 5 kali alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersin lagi alhamdulillah. Tidak. Ya, 2 kali, yang ketiga sudah diam. Tidak mengucapkan alhamdulillah, tapi segera yaitu berobat. Wallahu taala alam bissawab. Ini yang keberapa? Yang keempat. Wa idza atasa fahamidallah fashammidhu. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah baru kita mengucapkan yarhamukallah. Kalau dia diam aja sudah. Terdapat dalam Riyadhus Shalihin, Kitabul Adab, Adabul Utas, adab bersin, ya, diriwayatkan dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia mengatakan atasa rajulani. Ada 2 orang bersin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu bersin, satunya bersin lagi. Fashammata ahadahuma wa lam yushammitil akhar. Nabi SAW mengatakan apa? Yarhamukallah kepada salah satu di antara mereka. Yang satunya bersin, dia mengucap apa? Alhamdulillah. Nabi jawab, yarhamukallah. Yang satunya bersin, Nabi diam aja. Sehingga Abu Musa bertanya, ya Rasulullah, atasa hadha fashammattahu. Ya Rasulullah, yang ini bersin, engkau mengucapkan yarhamukallah, mendoakan dia. Yang ini bersin, engkau diam aja ya Rasul. Ada apa? Maka Nabi SAW mengatakan, hadza hamidallah, ini orang ini tadi dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Wa hadza lam yahmadillah, dan ini tidak mengucapkan alhamdulillah. Maka dijawab alhamdulillah, dia jawab. Yang diam tidak dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, bagaimana seandainya yang bersin itu adalah lain jenis, atau misalkan dia mahram, bukan mahram, ajnabi. Misalnya di sini ya, di majelis ini ada ibu-ibu di belakang bersin, kemudian alhamdulillah kedengaran sampai sini, misalkan ribut bawa-bawa yarhamukallah, boleh enggak? Boleh. Dikisahkan dalam majelis salah seorang ulama, dalam kajiannya, majelis ilmu ramai ribuan hadir. Ada seorang bersin di luar masjid bersinnya. Karena zaman dulu, Bapak sekalian, itu kajiannya enggak pakai mic ya. Akhirnya kalau ribuan banyak orang, itu para ulama kalau menjelaskan ilmu, menjelaskan hadis, di sini dia berdiri di depan, di belakang lagi ada Bilal kalau bahasa kita ya, Bilal ya, yang menyambung suara, ya, yang menyambung suara. Di belakangnya lagi ada yang menyambung suara, di luar ada menyambung suara. Di zaman dulu nggak pakai mic, nggak pakai suara. Akhirnya mereka pas kajian ramai kajiannya, sehingga di luar ada bersin satu orang. Sin, kemudian alhamdulillah satunya. Samping mendengar ikut alhamdulillah, alhamdulillah, sampai depan ikut alhamdulillah. Afwan, yarhamukallah, yarhamukallah, yarhamukallah. Sampai depan dari luar bersinnya, subhanallah. Boleh insyaallah. Naam, wallahu taala alam bissawab. Jadi ikhwani fi nazakumullah, ya, ini hak yang keberapa? Yang keempat. Mereka bersin, kita mendoakan kalau mereka mengucapkan alhamdulillah. Kemudian
Yang kelima kata Nabi alaihi wassalam, wa idza marida fa'udhu, kalau mereka sakit dikunjungi, dijenguk. Kewajiban kita kepada siapa? Kepada sesama muslim, Pak. Selama mereka muslim, kewajiban kita menjenguk mereka. Kewajiban kita menjenguk mereka. Kita jenguk orang-orang yang sakit. Dan menjenguk orang sakit bukan hanya apa? Bukan hanya menjadikan mereka yang sakit ini senang kepada kita, namun ibadah yang kita dapatkan. Kalau Bapak buka dalam Riyadhus Shalihin lengkap semuanya. Nabi sebutkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, man 'ada maridan, siapa yang menjenguk orang sakit, sallat alaihi sab'una malakin hatta yumsiya, sungguh akan berselawat kepada orang yang menjenguk orang sakit ini 70.000 malaikat sampai sore hari kalau dia menjenguk di pagi hari. Dalam riwayat yang lain Nabi sebutkan, ma min muslimin ya'udu maridan illa kana fi khurfatil jannah hatta yarji'a. Tidaklah seorang muslim menjenguk orang sakit selama dia duduk di samping orang sakit tersebut, dia bagaikan berada di khurfatul jannah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma khurfatul jannah? Apa maksud khurfatul jannah? Qala janaha, dia berada di taman-taman surga. Dia dibikinkan taman di surga, Pak, orang yang menjenguk orang sakit ini. Mereka pahalanya sangat besar, didoakan oleh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mendapatkan surga. Kemudian dalam riwayat yang lain, setiap langkah mereka akan dimintakan istighfar oleh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang menjenguk orang yang sakit. Kemudian tatkala menjenguk orang sakit, tentunya lihat kondisi ya. Ya, lihat kondisi, kita doakan mereka. Doanya apa, Pak? Doanya syafaat Allah. Tidak bisa syafaat Allah, semoga sehat ya. Semoga sembuh, Pak. Semoga sembuh. Ya, semoga Bapak cepat sembuh. Ini kalau kondisi sakitnya apa? Biasa-biasa. Orang lagi sekarat, semoga sembuh, Pak ya. Ya. Semoga sembuh. Nah, syafaat Allah la ba'sa tahur. Seandainya ada lagi doa yang lain, boleh enggak? Boleh. Ya, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Dibaca 7 kali, Pak. Kata Nabi SAW dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Imam Tirmidzi, ma min muslimin ya'udu maridan lam yahdurhu ajaluhu, tidaklah ada seorang muslim menjenguk orang sakit yang dia sakitnya ini belum ajalnya pada waktu itu, masih hidup, masih ada umurnya, belum hari terakhirnya, kemudian dia baca doa ini 7 kali, illa syafahullah, kecuali pasti disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Sambil disentuh mungkin bagian yang sakit. Apa yang sakit, Pak? Kakinya, sentuh kakinya. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Apa yang sakit? Kepalanya, sentuh kepalanya. Itu kalau bisa. Kalau nggak bisa ya sudah. Apanya sakit? Baru operasi. Operasi apa? Apa? Operasi ini saluran kencing. Oh ya sudah, sentuh aja, nggak usah. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Doakan, Pak. Orang sakit itu kemudian dijenguk itu bahagia rasanya. Walaupun tadi dia benci sama kita, saya nggak senang sama orang ini, ngelihat penampilannya sudah, saya udah muak sudah misalnya katanya. Tatkala dia sakit datangi, coba datangi, nggak usah bawa roti, datang saja sudah, masya Allah dia bahagia. Apalagi seandainya tatkala dia sakit, kita orang pertama datang, udah itu akan tergores di hatinya seumur hidup mungkin. Ya, itu akan tertulis di hatinya sampai seterusnya. Subhanallah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Datang jenguk tatkala mereka sakit. Namun siapa yang kita jenguk ini kalau mereka sakitnya sampai dia tidak bisa keluar rumah, Pak. Sakit yang mana yang kita jenguk? Sakit yang mereka tidak bisa keluar rumah. Ya, dia sakit apa? Sakit pinggang. Sakit pinggang tapi sering duduk depan rumah atau sering kadang jalan.
Kalau lagi pingin bakso, bakso ya. Tapi giliran sholat jamaah, kenapa nggak kelihatan nih? Oh, sakit pinggang sakitnya. Ya. Kemudian rame-rame menjenguk misalkan. Ya, tadi saya ketemu di jalan. Kok dijenguk sekarang? Tidak. Yang dijenguk itu yang tidak bisa keluar dari rumah. Ya, sudah berhari-hari, minimal lah 3 hari. Ya, maka mereka dijenguk, didatangi, dikunjungi, dibacakan doa, didoakan. Ya, kemudian diberikan berita gembira, ya sakit ini mengurangi, menghapuskan dosa. Masya Allah, sakitnya menghapuskan dosa, Pak. Kita kadang kalau sakit mau cepat-cepat sehatnya kan? Berarti apa? Dosa kita belum lama dihapus oleh Allah, kita mau cepat-cepat dosa kita dibiarin saya sudah. Artinya begini, sakit ini menghapuskan dosa. Berarti semakin lama dia sakit, semakin lama dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih, atau yang pertama kami sebutkan para ulama salaf terdahulu, orang-orang terdahulu. Imam Ahmad mengatakan, kuntu akhaf, saya khawatir kalau tidak pernah sakit. Dia dari awal dia lahir, dari baru lahir sampai meninggal itu enggak pernah sakit, dan meninggalnya pun tanpa sakit. Tiba-tiba meninggal, habis minum es, habis minum bakso langsung meninggal. Kasihan, enggak sempat istighfar. Jangan minta mati mendadak, Pak. Ya Allah, matikan saya tanpa sakit. Jangan seperti itu. Nabi aja sakit supaya siap-siap. Ya. Jadi sakit ini bisa mengurangi dosa, menghapuskan dosa, Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih, "Ma yusibul muslimin nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adza hatta asy-syaukah yushaquha illa kafarallahu biha min khataaya." Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya di dalam menimpa seorang muslim min hammin, dari sifat rasa kok tiba-tiba sedih. Kita kadang-kadang sedih ya. Tiba-tiba bangun tidur kok perasaan sedih gitu ya. Perasaan sedih, anak enggak ada di rumah, istri enggak ada, kok sedih perasaan. Ya. Pulang kerja, istri enggak ada, jauh di sana. Anak enggak ada. Kita masak sendiri, persedih perasaan ini. Masya Allah. Habis sholat, habis zikir, habis baca Quran kok sedih perasaan. Itu akan menghapuskan dosa, Pak. Ma yusibul muslimin nasabin, baik itu nasab, lelah, capek. Kita duduk capek enggak? Capek ini sudah, saya sudah pegal ini pinggang ini. Pegal, capek ini. Udah kram ini terasa kaki ini. Ya. Capek kita, salatnya capek. Salat capek, ada ruku, capek rukunya, sujud capek sujudnya. Nasab, capek. Dia ditimpa dengan rasa capek. Baca Quran capek enggak? Capek. Napas turun naik. Kemudian suara habis, kemudian tenaga juga capek. Salat capek, puasa capek, haji apalagi. Nasabin wala wasab, ya sama, lelah. Wala hammin, sedih. Wala hazan, sedih yang lebih. Wala adza, sampai penyakit. Hatta syauka, sampai duri yang menusuk. Yusyaqu, yang menusuk kita. Illa kafarallahu biha min khataaya, kecuali Allah menghapuskan dosa kita. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Jangan marah sama penyakit. Ini penyakit, saya marah ini ya. Saya benci ini katanya. Saya enggak senang sama penyakit ini. Ada seorang sahabat, dia pas demam, dia mengatakan, demam ini dimaki-maki demam. Dasar demam, kurang ajar kamu. Kenapa kamu didengar oleh Nabi SAW, ya subbul humma, dia mencela penyakit demam karena demam ini sedang dia rasakan. Maka Nabi katakan, la tasubbul humma, jangan mencela penyakit. Fa innahu yamfil dzunub, karena penyakit demam ini akan menggugurkan dosa. Kama yamfil kiru khabathal hadidi wadh-dhahabi wal fiddah, sebagaimana api, Pak. Kalau ada besi atau emas atau perak yang karatan, air mempan enggak? Gak mempan. Pakai air, digosok pakai sikat gak mempan, pakai deterjen gak mempan, sabun gak mempan. Coba ambil arang, ambil api, bakar di api itu, maka karatan-karatan besi ini akan jatuh. Itulah ibarat penyakit yang membakar dosa kita sehingga dosa kita berguguran. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir yaitu wa idza mata fatba'hu, kewajiban kita yang keenam terhadap saudara kita yang muslim, kalau mereka meninggal maka sunnahnya kita ikut menguburkan mereka. Wallahu taala alam bissawab. Dan bagaimana cara penguburan ini?
bagaimana cara kita mengikuti jenazah. Ya, semoga insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bisa sebutkan bagaimana adabnya. Wallahu taala alam. Demikian kajian kita. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.